Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, keuangan, serta asmara kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan dan suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan informasi terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Di siang hari ini, guys, saya tidak memiliki judul, tetapi saya akan berusaha untuk melihat bagaimana kartu yang akan saya ambil nanti satu persatu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang menguntungkan atau memang tidak menguntungkan terhadap diri kamu? Sebelum saya memberikan informasi tersebut, saya juga menjelaskan dua kartu yang saya tunjuk ini akan menggambarkan situasi diri kamu ketika menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, baik dari sisi hubungan LDR, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dan bisnis yang kamu jalankan. Tiga kartu ini akan menggambarkan bagaimana pemikiran kamu terhadap kehidupan yang kamu jalankan di masa lalu. Apakah pemikiran kamu tersebut masih terjebak atau memang masih kamu pikirkan? Bagian ketiga ini akan memberikan suatu informasi gambaran dari bagian pertama dan bagian kedua. Kita langsung saja terhadap kartu pertama, guys. Muncul kartu The Lovers, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak: Gemini, Libra, Gemini, Libra, dan Aquarius. Tetapi saya menarik dari zodiak Gemininya. Kenapa saya menarik dari zodiak Gemininya? Karena memang kartu yang saya pegang ini ada dua arti. Arti pertama, ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan, baik yang berdampingan secara rumah tangga, baik yang berdampingan secara hubungan LDR, saya melihat kehidupan yang kamu jalankan bersama pasangan kamu suatu kehidupan yang sangat harmonis,
kehidupan yang sangat bahagia. Tetapi kehidupan yang harmonis tersebut, kehidupan yang bahagia tersebut di masa lalu, ada satu energi yang saya lihat di sini sedang berusaha untuk menggoda atau memang sedang berusaha digoda oleh pihak lain. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kamu bisa melihat sendiri posisinya, diri kamu dan pihak ketiga. Di mana yang seharusnya angel berada di atas kebahagiaan kalian, tetapi angel tersebut pun memberikan suatu kenyamanan terhadap pihak ketiga tersebut. Ada seseorang, saya tidak tahu ini, apakah diri kamu atau memang mantan pasangan kamu yang di sini terlebih dahulu bermain di belakang kamu. Atau bisa saja saya berbicara di sisi lainnya. Kemunculan kartu The Lovers ini, diri kamu masih berpasangan terhadap pasangan kamu ketika menjalankan suatu hubungan rumah tangga. Ada sesuatu hal yang dia sembunyikan, di mana hal yang dia sembunyikan bisa saja berupa materi, bisa saja hal yang sangat misterius. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, bisa saja diri kamu pun di sini menyembunyikan sesuatu sehingga pasangan kamu pun ikut serta menyembunyikan apa yang telah dia lakukan. Kemunculan The Lovers ini ibaratnya di dalam hubungan rumah tangga kamu, suatu permainan yang sedang dimainkan oleh satu energi, suatu tindakan yang disertai dengan hal misterius, suatu perbuatan yang disertai dengan wajah bermuka dua. Semuanya komplit. Nah, kalau saya berbicara dari sisi hubungan LDR kamu, kemungkinan ketika diri kamu menjalankan situasi tersebut, memang diri kamu bahagia bersama dengan dia. Tetapi kebahagiaan yang kalian rasakan itu bukan berdasarkan dari hati yang sebenarnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ada satu energi yang sedang berupaya untuk memberikan diri kamu, untuk mempergunakan diri kamu hanya sebagai ajas manfaat. Logika bermain hubungan LDR yang dilakukan secara komunikasi. Kalau dibilang setia paling 50%. Kalau dibilang tidak setia 50% juga. Karena memang di dalam kartu The Lovers ini muncul pihak ketiga yang datang secara tiba-tiba. Siapa yang mengundang dan siapa yang menerima undangan tersebut. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi diri kamu yang single parent, kemungkinan kemunculan kartu The Lovers ini ada seseorang yang sengaja membuat diri kamu tidak fokus terhadap rasa tanggung jawab yang sedang kamu lakukan. Di mana ketidakfokusan kamu ini karena memang kamu berpikiran, saya sanggup atau tidak ya? Kamu terus-menerus berpikiran seperti itu. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu, kemunculan kartu The Lovers ini, ada satu pemikiran di mana pemikiran tersebut kamu ingin pergi dari situasi pekerjaan kamu.
Karena kamu membandingkan dari tempat pekerjaan kamu dengan tempat pekerjaan yang akan kamu tunjuk, yang akan kamu lamar. Kamu melakukan suatu perbandingan. Kenapa saya mengatakan diri kamu melakukan suatu perbandingan? Karena memang diri kamu untuk saat ini melakukan suatu pekerjaan di tempat kamu bekerja, diri kamu merasa tertekan. Bukan hanya merasa tertekan, tetapi diri kamu pun merasakan ada rekan kerja kamu yang sengaja memberikan diri kamu suasana tidak nyaman. Kalau saya berbicara dari sisi materi kamu dengan kemunculan kartu The Lovers ini, kemungkinan ketika menjalankan suatu kehidupan di masa lalu dari sisi materi, saya melihat terlalu banyak pengeluaran yang kamu lakukan. Terlalu banyak materi yang kamu buang dengan hal yang tidak penting. Dengan situasi seperti ini dan saat ini, justru kamu berpikiran, iya ya, kenapa saya dulu bodoh? Dengan seenaknya saya menghambur-hamburkan duit, justru sekarang dampaknya yang saya rasakan. Suatu kebodohan yang kamu lakukan di kehidupan masa lalu dari sisi materi kamu. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang kamu jalankan, kemunculan kartu The Lovers ini ada seseorang yang tidak senang terhadap usaha yang kamu jalankan. Ada seseorang yang merasa diri kamu itu ingin mengimbangi dia. Ada seseorang yang merasa diri kamu itu telah melakukan penghambat terhadap dia. Ini dia guys. Kemunculan kartu ini ada dua sisi, keharmonisan dan digoda. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Page of Swords. Kemunculan kartu Page of Swords ini menggambarkan satu reaksi atau menyimpulkan satu reaksi terhadap kartu The Lovers, di mana kartu The Lovers yang telah kamu rasakan merupakan suatu perbuatan yang membuat diri kamu merasa sangat rugi. Karena kamu bisa melihat sendiri guys, Page of Swords, seseorang yang memegang satu koin, di mana satu koin yang dia pegang tersebut dalam kondisi yang sangat merana, dalam kondisi tidak bisa dibanggakan. Perbuatan ini kamu terima karena memang akibat dari satu energi yang sengaja mengundang satu pihak dan pihak lain secara nyaman menerima undangan tersebut untuk kebahagiaan yang dia rasakan. Nah, bagaimana di bagian kedua yang menggambarkan situasi pemikiran kamu? Dua kartu ini menggambarkan kehidupan kamu di masa lalu. Wow. Muncul kartu Ace of Swords. Saya melihat terhadap pemikiran kamu saat ini, terhadap kedua kartu ini, kamu berpikiran atas kehadiran pihak ketiga yang membuat diri saya berada ke titik zona paling bawah. Kamu berpikiran terhadap mereka, diri mereka itu sudah menerima yang namanya kemajuan, yang namanya kebahagiaan. Kamu berpikir secara terus-menerus, wow, enak banget ya mereka.
yang seharusnya kebahagiaan itu saya rasakan, tetapi justru mereka yang merasakannya. Dan mereka pun sudah membuat suatu kehidupan baru. Ini yang kamu pikirkan. Karena kartu Ace of Cups ini seseorang yang ingin membuat kehidupan baru terhadap kehidupannya. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, masih ada kaitannya terhadap kedua kartu tadi, apa yang akan terjadi? Kamu berpikiran terhadap pihak ketiga tersebut, di mana kamu berpikiran diri mereka sudah bahagia, sehingga kebahagiaan yang mereka rasakan justru diri sayalah yang menerima suatu kegagalan. Diri sayalah yang menerima dampak dari perbuatan tersebut. Diri sayalah yang menerima tanggung jawab yang sangat besar. Kamu bisa melihat sendiri posisi diri kamu terhadap kartu yang saya tunjuk ini. Gagal panen dan materi kamu berada di zona paling bawah. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Kebahagiaan yang real. Kamu hanya bisa berpikiran, kamu hanya bisa melihat kebahagiaan yang mereka jalankan. Kenyamanan yang mereka jalankan. Diri kamu hanya bisa menerima yang namanya kegagalan. Diri kamu hanya bisa meratapin dan melihat situasi mereka yang sedang bahagia. Dua kartu ini yang telah kamu rasakan untuk saat ini, gagal dan memegang satu koin yang tidak bisa diharapkan. Ini yang kamu rasakan dan ini yang kamu pikirkan terhadap mereka. Kehidupan baru dan kebahagiaan baru dari pihak ketiga dan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Ketiga kartu yang ini dengan kedua kartu yang ini saling bertolak belakang. Ini pemikiran kamu dan ini yang kamu rasakan. Nah, bagaimana di bagian ketiganya, guys? Wow, muncul kartu Six of Cups. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang memberikan satu hal, di mana satu hal itu diterima oleh satu energi. Kemungkinan kartu yang saya pegang ini untuk kedepannya, saya tidak tahu apakah diri kamu atau memang manusia yang telah meninggalkan diri kamu akan mengingat bagaimana kenangan terhadap yang dijalankan kepada diri kamu. Ini akan terjadi untuk kedepannya. Ada satu energi yang akan masih mengingat bagaimana keadaan di masa lalunya. Ya ibaratnya guys, satu energi ini belum bisa move on dari keadaan dari yang ditinggalkan. Kalau saya mengkaitkan terhadap pemikiran kamu yang di bagian kedua terhadap ketiga kartu ini, bisa saja kartu yang posisi di sini masih mengingat dan dia akan kembali terhadap diri kamu, walaupun diri dia sekarang sudah memiliki pasangan pihak ketiganya. Untuk kedepannya dia akan mencoba secara perlahan-lahan untuk kembali kepada diri kamu. Tetapi ketika diri saya mengangkat apa yang kamu terima terhadap kedua kartu ini, kemungkinan kenangan yang membuat diri kamu merasa gagal itu, ketika dia ingin kembali terhadap diri kamu, sepertinya kamu tidak terima.
Sepertinya diri kamu tidak mau lagi mengingat dia. Nah, ketika diri saya menutup kedua kartu ini dan ketiga kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu seseorang memegang tongkat. Dengan kata lain, kemunculan kartu ini untuk kedepannya akan ada hal baru yang akan kamu buat di dalam kehidupan kamu. Ketika diri kamu membuat suatu hal baru terhadap kehidupan kamu untuk kedepannya, diri kamu masih dikaitkan terhadap seseorang yang ingin kembali terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ketika seseorang ingin kembali terhadap diri kamu, kamu sudah tidak mau menerima dia dan kamu lebih fokus terhadap orang yang baru akan datang terhadap diri kamu. Kartu terakhir, Five of Swords. Kemunculan kartu Five of Swords ini, saya melihat untuk kedepannya akan ada satu energi yang meluap dan memberikan rasa emosi yang sangat besar. Di sisi lain akan ada satu energi yang akan menerima suatu konflik, di mana konflik tersebut masih ada kaitannya terhadap kehidupan di masa lalu bersama seseorang yang telah meninggalkan dan yang telah ditinggalkan. Konflik itulah yang membuat diri kamu tidak mau menerima dia kembali. Karena ketika diri dia kembali kepada diri kamu, kamu berpikiran, pasti saya akan merasa gagal lagi dan saya akan terjebak di dalam situasi yang zona tidak nyaman. Ini dia guys. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap diri kamu untuk kedepannya. Akan ada satu konflik yang dimunculkan, di mana konflik tersebut masih terkoneksi terhadap manusia yang telah meninggalkan dan yang telah ditinggalkan. Walaupun diri dia sudah memiliki pasangan di pihak ketiga, dia akan kembali terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.